dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Siksanya. Jemaah yang dirahmati Allah, menolong orang lain, khususnya mereka yang banyak manfaat baik bagi diri sendiri maupun orang yang kita tolong, bahkan kondisi masyarakat pun kita mendapatkan manfaat dari sikap dan perbuatan. Barakallahu li wa lakum fi qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa min ayati wa dzikril hakim. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa law karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma firlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa qadiyal hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hakim salat. Fotonya mana? Fotonya kecil. Ini kan bisa langsung. Allah Akbar, Allah. Ayo, maksudnya itu. Dari sekian yang tampil. Ya itu. Oh, lah. Di setiap sesinya lebih. Hayyalas salat, hayyal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allah Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Oke, sekarang kembali ke tempatnya. Peserta yang sudah tampil tidak boleh meninggalkan lokasi sampai selesai semuanya ya. Jadi ada jemaahnya jelas. Nanti bisa pula melihat perkembangan bagaimana tampilan teman-temannya. Dimas, tolong ibu-ibu bertanya. Selanjutnya yang tampil kelas TPS 11 TPS 1 dengan nomor lot 10 yaitu Habibillah dan Syahdan. Dipersilakan untuk ibu. Dimas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ala al-Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Hadirin jemaah yang insyaallah selalu berada dalam naungan rahmat hidayah Allah Subhanahu wa taala, tak hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan iman dalam Islam. Karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat sebagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita, sehingga kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepadanya, dapat mengingatnya serta memujinya. Pujian hanya layak dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sungguh tidaklah patah bagi manusia untuk mengharapkan pujian, tidak patah bagi manusia untuk merasa telah terbiasa. Karena sesungguh sejatinya segala puji hanya untuk Allah senantiasa. Pada kesempatan yang mulia ini, kami selaku Kadin mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata takwa senantiasa berupaya dan berusaha untuk menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara senantiasa berzikir dan menjalankan segala perintahnya. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa memohon
pertolongan dan bermunajat kepadanya, sehingga akan menimbulkan ketentraman dan dalam setiap kehidupan kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam beragama Islam. Quran surat Al-Imran ayat 102. Dan tentunya salam serta salam semoga selalu tercurah intinya kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Sedang jemaah yang dirahmati Allah, dalam khutbah singkat ini mari kita merenungi sejenak tentang apa yang terjadi di sekitar kita. Sudah banyak orang yang meninggal, tidak sedikit di antara mereka adalah saudara kita. Tiba-tiba sahabat kita meninggal dunia, siapa saja dari mana saja dari kapan saja bisa meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya orang yang bernyawa akan merasakan kematian. Masyarakat muslimin rahimakumullah, dalam surat Al-Baqarah ayat 28 Allah berfirman, "Kaifa takfuru billahi wa kuntum amwatan wa ahyakum tsumma yuhyikum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un." Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan lagi, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu dikembalikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah dan sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah sementara manusia awalnya tiada, lalu Dia menjadikannya ada di muka bumi ini. Ayat ini juga menjelaskan menunjukkan bahwa kita semua pasti mati dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian itu. Maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri kita sebelum menghadapi kematian, tentunya ada banyak hal, namun setidaknya ada 3 hal yang akan kita bahas pada kesempatan yang berharga ini. Pertama, beramal sebaik mungkin. Dalam surah Al-Mulk ayat 1-2 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, gimana artinya? Ayat pertama, Maha suci Allah, Dia menguasai segala kerajaan dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu. Yang kedua, yang artinya Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha perkasa, Maha pengampun. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu dilakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan dengan sesempurna mungkin, baik dalam interaksi kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dalam tiap amal kita patrikan dalam diri kita bahwa bisa, jadi itu adalah amal terakhir kita. Yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antaranya yang dapat kita persiapkan adalah dengan berbanyak amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi yang saleh yang dapat mendoakan kita, sebagaimana hadis Rasulullah SAW an Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika manusia mati maka terputuslah amal kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak saleh yang selalu mendoakan orang tua. Yang ketiga, berdoa agar diberikan husnul khotimah. Apakah husnul khotimah itu? Di antara tanda utama husnul khotimah ialah apabila yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW
berpuasa. Maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal panah. Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Selain berusaha dengan menganggap amal saleh untuk mencapai husnul khotimah, kita juga harus selalu berdoa agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Akhirnya semoga kita semua menjadi hamba Allah yang berhasil dalam persiapan kehidupan kita, yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadikan kita sebagai orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Dan untuk itu marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita untuk selalu beribadah dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga rezeki kita dilimpahkan dan segala urusan kita dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri, mohon maaf bila ada kata yang salah. Dan wa'alaikumsalam yang maha turun dan demikian dan apa yang dituliskannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bilullah dan Sabda. Selanjutnya dari 12 Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sedikit lagi saya ingatkan ya, ini khutbah Jumat bukan pidato. Khutbah Jumat bukan pidato ya. Kalau khutbah Jumat itu ada namanya khutbah kedua. Setelah khutbah pertama itu dibaca Fa'tabiru ya ulil absar, duduk baru berdiri kembali. Ya, nanti baru ditutup dengan doa, intinya baru akhir sholat, baru qomat. Oke, baiklah, terima kasih kepada Bilullah dan Sabda. Baik, kita lanjut ke 12 TBS 1 atas nama Dedi. Diberitahukan sekali lagi untuk selanjutnya dari 12 TBS 1 atas nama Dedi. Terakhir diberitahukan kepada kelas 12 TBS 1 atas nama Denny. Baik, kita lanjut ke peserta selanjutnya dari 12 PKR atau TBS 2 atas nama Dio dan Jida. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Wa amma ba'du, wa ya ibadallah, usikum wa ayya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, segala puji kita ucapkan kepada Allah atas segala nikmatnya. Kadang kita tidak sadari betapa kita merenungkan betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dan belum kita syukuri. Pada kesempatan ini juga mari kita bersama-sama meningkatkan kadar ketakwaan kita agar kita menjadi beruntung. Selawat dan salam kita hantarkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita tahu perjuangannya penuh rintangan, penuh tantangan. Tetapi dengan kerja keras dan kesabaran beliau, saat ini kita merasakan nikmat menjadi seorang muslim. Jemaah Jumat, jemaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti akan menghadapi kematian. Entah kematian tersebut yang mendatangi atau kita yang mendatangi. Yang pasti pertemuan tersebut pasti akan terjadi. Allah telah menjelaskan dalam surah Al-Ankabut ayat 57. Kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Yang artinya setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami yang kamu dikembalikan. Kita sering mempersiapkan diri kita untuk hidup di masa depan, tetapi kadang kita lupa untuk mempersiapkan bekal dari kita. Padahal Nabi mengatakan bahwa orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Dari Ibnu Umar dia berkata, aku pernah bersama Rasulullah SAW, lalu seorang Ansor mendatangi beliau. Ia memberi salam dan bertanya, wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik? Beliau bersabda, yang paling baik akhlaknya. Lalu mukmin manakah yang paling cerdas? Ia kembali bertanya. Beliau bersabda, yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Itulah mereka yang paling cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4250. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita selalu mengingat kematian. Marilah kita mempersiapkan kematian, sebagaimana kita menyusun rencana untuk kehidupan di masa depan. Barakallahu yu'lakum fil Qur'anil azim wan nafini wa iyyakum bima bihi minal hayati wa dzikril hakim. Wa taqallahu min waqtum tilawati innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadza
Astaghfirullah innahu ghafurur rahim. Allahumma firli muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat tawat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana wa ma hamna anta maulana fansurna 'ala al-qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'zukum wa la'allakum tadhakkarun. Waskurullah alladzi yazkuru wa zikrullahi akbar. Allahu ya'lamu tasma'un. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sedikit saya ingatkan ya, dalam khutbah itu kalau tidak mampu untuk yang panjang bisa pendek. Misalnya contoh ya, kan habis itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Boleh gitu. Tidak perlu pula yang panjang itu, tapi kamu salah-salah. Yang kedua, ketika bahasa salawat tidak pakai sayyidina ya. Jadi bacaan itu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ingat di khutbah kedua itu ada kalimat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu salawatnya juga ya. Jadi kalau bisa yang kalian hafal tapi tidak panjang dan tidak menimbulkan kesalahan. Kalau banyak kesalahan akhirnya nilai kurang ya. Baik, terima kasih pada perwakilan kelas 12 PKN atau BDSN 2. Selanjutnya perwakilan dari 10 CKJ dan TITL atas nama Lutfi dan Ahmad. Habis ini kamu lagi ya. Habis itu tampil lo, Pak. Kamu pakai serap pente gitu. Kalau jadi kecil langsung mau tweet. Ada Mas Aki, Pak. Futsal Pak.
anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur atas segala nikmat dari Allah dan bersalawat kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah untuk mencapai kebahagiaan. Kaum muslimin rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai umatnya. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "Wahai Abu Bakar, aku sangat rindu untuk bertemu saudara-saudaraku." Abu Bakar bertanya, "Apakah maksudmu berkata demikian, wahai Rasulullah? Bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu?" Beliau menjawab, "Tidak, wahai Abu Bakar, kalian semua adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku adalah mereka yang pernah melihatku, tetapi mereka beriman kepadaku." Hadis riwayat Muslim. Rasulullah mengkhawatirkan keadaan umat di akhir zaman, termasuk berlimpahnya harta dunia yang menyebabkan saling berebut yang dapat menjatuhkan dalam kebinasaan. Demi Allah, bukanlah kefakiran yang dikatakan atas kalian, tetapi yang aku katakan adalah dinampakkannya dunia pada kalian, bagaimana dinampakkan pada umat muslim umat kalian. Hadis riwayat Bukhari. Kecintaan berlebihan pada dunia dapat menutupi hati orang kita, seperti yang Allah firmankan dalam surah At-Takatsur. Yang artinya berbangga-bangga dan memperbanyak dunia telah melalaikanmu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Selanjutnya, Rasulullah juga mengkhawatirkan syirik kecil, yaitu riya. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan pada kalian adalah syirik kecil." Mereka bertanya, "Apa itu syirik kecil, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Riya." Hadis riwayat Ahmad. Kekhawatiran ini sangat relevan di zaman media sosial yang memungkinkan kita untuk menampakkan diri. Jika niat kita ikhlas karena Allah, kita mendapatkan pahala. Namun jika bercampur dengan dia, kita hanya mendapatkan balasan dari manusia. Mari kita berlindung dari dua kekhawatiran ini. Cinta berlebihan pada dunia dan dia. Salah satu doa yang dapat kita amalkan adalah, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat
dari hati yang tidak khusyuk dan nafsu yang tidak merasa puas, dan dari doa yang tidak didengar. Hadis riwayat Abu Dawud. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk dan melindungi kita di dunia hingga akhirat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalam. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Baiklah, terima kasih kepada perwakilan kelas 10 TKJ dan TKM. Selanjutnya, perwakilan dari kelas 10 TKM atau PBSN atas nama Hidayat dan Dian. Allah atas nama Hidayat dan Jeffrey. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam ya nabi ya ba'da amma ba'du. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kira pujian terbaik yang pantas digantungkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang berkuasa atas segala hal di bumi dan di langit. Salawat serta salam semoga senantiasa terlantur indah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pendera semesta yang telah mengajarkan umat manusia tentang semua kebaikan untuk keselamatan dunia dan akhirat. Tidak lupa pula kasih berwasiat kepada diri kami secara khusus dan kepada para jemaah semua untuk senantiasa memperkuat keimanan dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dengan iman dan takwa itulah sebaik-baik bekal untuk kembali menghadap kepada Allah di hari akhir nanti. Jemaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, pada awal khutbah ini kami membacakan surat Al-Baqarah ayat 148. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likullu wajhatu huwa mawallaiha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya bikumullah jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Subhanallahul azim. Yang artinya bagi setiap umat pada kepribadian dia menghadap ke arahnya, maka berlomba-lombalah kamu dalam berbagai kebajikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini berbicara secara umum tentang kiblat, bahwa setiap umat memiliki arah kiblat yang berbeda-beda. Dan bagi setiap muslim untuk bersegera dalam melakukan kebaikan yang secara pokok adalah melakukan salat menghadap kiblat. Karena setiap orang akan dibangkitkan dan dikumpulkan di hari akhir nanti dimanapun mereka berada. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, dalam ayat itu pula Allah memberikan satu perintah penting untuk dicermati dengan baik untuk kemudian dilaksanakan oleh seluruh umat Islam. Yaitu pada bagian ayat fastabiqul khairat yang berada di tengah-tengah ayat ini dan dipahami dalam arti teks sebagai berlomba-lomba atau bersegera dan bersaing dalam kebaikan. Kebaikan memang banyak jumlahnya dan banyak jenisnya. Setiap orang Islam berhak untuk bersaing dalam kebaikan-kebaikan yang ada. Bersaing dalam jumlah sedekah kalian, bersaing untuk datang ke masjid untuk sholat berjamaah, dan masih banyak lagi. Di sisi lain, ayat ini juga ditafsirkan oleh Al-Hasan Al-Basri dengan makna berlomba-lomba dalam kebaikan dan dengan cara-cara yang baik. Sehingga tidak hanya bersaing untuk tujuan yang baik, melainkan juga dengan cara-cara yang baik, tidak dengan merugikan orang lain, dengan akhlak yang baik dan luhur, di mana kemuliaan dan keluhuran akhlak merupakan ciri khas kemuliaan diri seorang muslim sebagai pelaku dan penggerak kebaikan di tengah umat. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, ajaran Islam sangatlah mulia. Ajaran Islam satu bertujuan untuk kebaikan, bukan hanya bagi diri seorang muslim saja, melainkan juga kepada seluruh masyarakat, bahkan seluruh makhluk. Seperti hewan dan tumbuhan, ajaran Islam benar selalu tampak anggun dan mulia. Bahkan menurut pemeluk agama lain, karena itulah ciri khas agama Islam yang juga menjadi ciri khas seorang muslim yang menganutnya. Sebagian orang mungkin akan mengalami persaingan dalam kehidupannya, baik yang dilakukan oleh diri secara personal atau kelompok, baik yang dilakukan dengan sengaja atau tidak.
baik ini dilakukan dengan sukacita maupun tidak, sekalipun tujuannya baik dan untuk mewujudkan kebaikan. Jemaah salat yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang dan kelembutan pada seluruh makhluk. Baik mereka adalah sesama manusia, berbeda agama dan keyakinan, berbeda latar belakang sosial, derajat ekonomi, bahkan kepada selain manusia. Persaingan terbaik adalah bersaing dengan diri sendiri yang ada di masa lalu untuk berpacu dan berusaha untuk mengelakkan kualitas diri di hari-hari sebelumnya, dan memperbaiki dengan taubat, memperbaiki dengan kesalahan diri, dan berusaha menjadi diri sebagai seorang muslim yang lebih baik dan bermanfaat bagi seluruh makhluk. Di akhir khutbah ini, marilah kita melantunkan doa yang tulus kepada Allah Azza wa Jalla, semoga menjadikan kehidupan dari kita menjadi lebih bermanfaat. Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan rahmat dan berkahnya kepada negeri ini dan semua yang berada di dalamnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Fastabiqul khairat la'allakum turhamun. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Allahumma shalli wa sallim ala barik Allahumma lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati. Rabbana la tuzigh qulubana innal ladzi ata'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama 'alamtahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna wa'fir lana warhamna anta maulana fasturna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Baiklah, terima kasih pada perwakilan 10 TKR TBS. Selanjutnya dari kelas 11 TKJ dan RPM atas nama Jerry dan Rehan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahirrahmanirrahim Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yaumil wa amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atillah la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhlak merupakan hal yang amat fundamental dalam Islam. Misi utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithu ila utamima maqarimal akhlak. Akhlak setidaknya terbagi menjadi tiga, yakni akhlak manusia kepada Allah, akhlak individu manusia kepada masyarakat, serta akhlak manusia kepada dirinya sendiri. Kemudian orang ditentukan oleh kemudian akhlaknya. Jemaah salat Jumat Fardhikumullah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita semua, ittaqullah aituma kunta wa sayyinata al-hasanah safaha waqalidi nasabi qalbi hasan. Artinya bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun berada. Iringilah perbuatan buruk yang tidak dilakukan dengan perbuatan baik yang dapat menghapusnya, dan berakhlaklah kepada orang-orang dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpesan dalam hadis itu untuk tidak membiarkan keburukan berlalu dan menggantinya dengan perbuatan baik. Para ulama mengingatkan kalimat khaliqin nasabi khuluqin hasanin sebagai himbauan tentang pergaulan sosial yang baik. Sesuai arti yang tersurat, berakhlaklah kepada masyarakat dengan akhlak yang baik. Perintah Nabi tersebut sekaligus menandakan bahwa manusia sesungguhnya potensial berbuat buruk kepada sesamanya. Karena memang sejatinya manusia pun punya kecenderungan akhlak, yakni muda dan makmur. Jemaah salat Jumat rahimahullah. Senada dengan Imam Al-Ghazali, salah seorang ulama Nusantara, Syekh Nawawi Al-Bandari, mengartikan berakhlak kepada masyarakat. Berakhlak yang baik adalah mengikuti konsepsi atau tradisi dalam segala hal, selama bukan dimaksiatkan. Pengertian ini berangkat dari kecerdasan para ulama kita bahwa masyarakat punya kebudayaan atau tradisi yang berbeda. Universalitas nilai Islam mereka tunjukkan dengan arti bahwa Islam mampu membumi meski dengan wajah yang beragam. Tradisi halal bihalal budaya adalah contoh dari menyatunya nilai-nilai Islam dengan budaya di masyarakat. Nilai persaudaraan dan saling memaafkan dalam Islam bersatu dengan kehidupan dan tradisi kumpul-kumpul orang saudara. Itu mengapa halal tak lazim di Timur Tengah atau belahan dunia lain, karena memang terkait dengan budaya khas Nusantara. Tidak ada yang berubah dengan Islam, terutama yang berkaitan dengan ibadah makdah. Hanya saja praktiknya bersinggungan dengan tradisi masyarakat bisa berbeda di tiap daerah. Tentu dengan catatan tradisi itu bertentangan
berbarengan dengan syariat. Jemaah sholat Jumat yang berbahagia, karena sangat menghargai kearifan budaya yang berkembang di masyarakat, terdapat yang baik kepada orang lain juga menjadi gampang mempunyai sesat orang lain, menuduh munafik dan menuduh syirik dan lain sebagainya. Kita boleh memegang kuat prinsip-prinsip yang kita yakini, tapi tak seharusnya untuk membuat kedamaian atau menimbulkan keributan yang tidak perlu di dalam masyarakat. Kesan yang baik pun harus disalurkan dengan cara atau akhlak yang baik pula. Semoga kita semua terjaga dari akhlak yang buruk, baik kepada diri sendiri, kepada masyarakat, serta lebih kepada Allah. Semoga kita termasuk dari umat Nabi Muhammad SAW yang berhasil diperbaiki akhlaknya, mendapat ridhonya dan memperbaiki syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullah khairat ya boleh kamu. يا أولي الأبصار Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ila yaumil din. Wa amma ba'du fa ya ibadallah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat. Rabbana la tu'khidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Baik, terima kasih kepada perwakilan kelas-kelas TKR yang banyak. Selanjutnya perwakilan dari kelas-kelas TKR PPN atas nama Hafiz dan Arifin. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله
أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله وتقاتل ولا تمنع إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, segala puji kita ungkapkan kepada Allah atas nikmatnya dan kita tidak sadari. Tetapi kalau kita merenungkan betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dan perlu kita syukuri, pada kesempatan ini mari kita bersama-sama meningkatkan kadar ketakwaan kita agar kita menjadi beruntung.
Salawat beserta salam kita hantarkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita tahu berjuangnya penuh tantangan, tetapi dengan kerja keras dan kesabaran beliau saat ini kita merasakan nikmat menjadi seorang muslim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Setiap manusia pasti akan menghadapi kematian, entah kematian tersebut yang datang atau kita yang mendatangi. Yang pasti pertemuan tersebut pasti akan terjadi. Allah telah menjelaskan dalam surat Al-Ankabut, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, summa ilaina turja'un." Yang artinya tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kamu yang dikembalikan. Kita sering mempersiapkan kehidupan kita masa depan, tetapi kadang kita lupa mempersiapkan bekal kematian kita. Padahal Nabi mengatakan bahwa orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan bekalnya untuk menghadapi kematian. Dari Ibnu Umar, ia berkata, "Aku pernah bersama Rasulullah SAW. Lalu seorang Ansar mendatangi beliau. Ia memberikan salam dan bertanya, 'Wahai Rasulullah, min manakah yang paling baik?' Beliau bersabda, 'Yang paling baik akhlaknya.' Lalu min manakah yang paling cerdas? Ia kembali bertanya. Beliau bersabda, 'Yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri al-berikutnya. Itulah mereka yang paling cerdas.'" Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita selalu meningkatkan kematian, marilah kita mempersiapkan kematian sebagaimana kita menyusun rencana untuk kehidupan di masa depan. Barakallahu li wa lakum fi Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum jalla innahu wasamiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha yuhibbul wa la zikrullah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad
terima kasih kepada perwakilan dari 11 TKR. Selanjutnya perwakilan dari kelas 10 TKR TDSN atas nama Fadlan dan Iqbal. Baju Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bil huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Wa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Sadaqallahul azim. Jemaah yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan ibadah salat pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diberi pahala yang berlipat ganda hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam jangan lupa kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sampaikan kepada abah Nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita selalu berselawat kepada beliau. Mudah-mudahan dia tidak nanti kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah, jemaah Jumat pada siang hari ini kami berjudul takwa dengan cara yang baik, hikmah, bijaksana dan penuh keteladanan. Takwa adalah tugas mulia yang diemban oleh seluruh umat Islam, tidak hanya oleh ulama dan para dai, tapi juga oleh seluruh umat Muslim. Sebagaimana dalam firman Allah Quran surat Al-Hal ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia pada jalan Tuhan dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan serta bantahlah mereka dengan cara yang baik. Quran surat Al-Anfal ayat 125. Ayat ini menunjukkan kepada kita tentang bagaimana seharusnya kita berdakwah. Ada 3 prinsip utama dalam dakwah yang terkandung dalam ayat tersebut. Pertama, dakwah dengan hikmah. Hikmah berarti kebijaksanaan dalam berdakwah. Kita dituntut untuk bersikap kebijaksanaan. Hal ini berarti kita harus mampu menyesuaikan pesan dakwah dengan kondisi, situasi, dan kemampuan orang yang kita dakwai. Tidak semua orang bisa menerima dengan cara takwa. Sebagian orang mungkin memerlukan pendekatan yang lembut, sebagian juga memerlukan bukti-bukti yang rasional. Seorang dai yang bijaksana adalah mampu memahami siapa yang dihadapi dan bagaimana cara terbaik menyampaikan kepada mereka. Nabi Muhammad SAW adalah contoh terbaik dalam berdakwah. Beliau selalu mempertimbangkan situasi dan kondisi orang yang dihadapinya. Ketika berhadapan dengan seorang babi yang datang ke masjid dan buang air kecil di dalamnya, Nabi tidak memarahinya dengan keras, melainkan beliau menegurnya dengan lemah lembut dan memberikan pemahaman dengan bahwa masjid adalah tempat yang suci. Sikap lembut Nabi ini membuat si babi merasa dihormati, sehingga ia menerima nasihat Nabi dengan hati yang terbuka. Sebagaimana dalam Quran Al-Ahzab ayat 45. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Quran surat Al-Ahzab ayat 45. Dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Ini menunjukkan bahwa dalam berdakwah kita perlu menimbangkan antara memberi motivasi dan peringatan. Kita harus memberi agar kabar gembira tentang rahmat Allah, namun juga tidak melupakan untuk mengingatkan tentang ancaman bagi mereka yang melanggarnya. Ini adalah bentuk dakwah yang bijak. Jemaah yang dirahmati Allah. Yang kedua adalah dakwah dengan mau'izah hasanah atau nasihat yang baik. Dalam berdakwah kita diperintahkan untuk memberi mau'izah hasanah, yaitu nasihat yang baik. Kita diperintahkan untuk
Nasihat yang baik adalah nasihat yang disampaikan dengan penuh kasih sayang, tanpa ada unsur merendahkan atau menyakiti hati orang yang kita kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri mengajarkan kepada kita dalam Al-Quran bahwa nasihat yang baik harus disampaikan dengan bahasa yang lembut dan sopan. Lihatlah bagaimana Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam ketika mereka diutus untuk mendakwai Fir'aun. Allah berfirman, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia tetap ingat atau takut. Quran surat At-Taha ayat 44. Bayangkan kepada Fir'aun yang zalim dan sombong pun Allah memerintahkan agar Nabi Musa dan Harun menggunakan kata-kata yang lemah lembut dalam menyampaikan dakwahnya. Ini adalah pelajaran besar bagi kita bahwa kelembutan dalam menyampaikan pesan kebenaran adalah cara yang efektif dalam berdakwah. Itu yang kedua. Jamaah yang dirahmati Allah. Yang terakhir adalah dakwah dengan keteladanan. Keteladanan merupakan bagian penting dalam dakwah. Seorang dai bukan hanya untuk pandai berbicara, tetapi juga harus mampu menyampaikan akhlak yang baik sebagai contoh nyata bagi orang lain. Inilah yang disebut dakwah bil hal atau dakwah dengan perbuatan. Rasulullah SAW sendiri adalah contoh sempurna dari seorang dai yang berdakwah dengan keteladanan. Akhlak beliau yang mulia menjadi daya tarik yang kuat bagi banyak orang untuk menerima Islam. Allah berfirman, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri, teladan yang baik bagimu, yaitu orang-orang yang berharap Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Rasulullah SAW tidak hanya mengajarkan Islam dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan. Ketika beliau mengajarkan tentang kesabaran, beliau adalah orang yang paling sabar. Ketika beliau mengajarkan tentang kejujuran, beliau adalah orang yang paling jujur. Inilah yang membuat dakwah beliau begitu efektif dan mampu mengubah masyarakat Arab yang sebelumnya keras dan jahil menjadi umat yang mulia. Fa'tabiru ya Abdul Aqsar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanallahul azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat wa al hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Walidat Allahumma rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qamatish shalah, qamatish shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baiklah, terima kasih pada 10 TKR PDSM. Selanjutnya dari 10 TKR PDSM atas nama Reza dan Jeffrey. Sekali lagi, Reza dan Jeffrey. Baik, kita angkat dulu ya. Terakhir dari kelas 12 TKR TBSM 2 atas nama Asrul dan Excel. Sekali lagi dari 12 TKR TBSM 2 atas nama Asrul dan Excel. Terakhir diberitahukan pada kelas 12 TKR TBSM 2 atas nama Asrul dan Excel. Asrul dan Excel, Pak. Baik, kita anggap gugur.